Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita membuat rumus di neraca lajur di kolom neraca saldo setelah penyesuaian ya. Ini hal teknis. Yang pertama, diperhatikan bahwa kita sudah mengisi nama akun, kemudian daftar saldo sebelum penyesuaian dan jurnal penyesuaian sudah kita posting satu persatu. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah balance antara neraca saldo dengan akun jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian di sini di bawah ada jurnal penyesuaian. Ini merupakan contoh soal USKAD ya untuk yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, tahapan selanjutnya kita perhatikan bahwa sub akun yang pertama adalah kas dan setara kas. Ini yang akan kita pasangkan rumus di akun sebelah debit daftar saldo setelah penyesuaian. Maka kursornya berada pada I9. Nah, ini ya. Jadi kolom I baris ke 9. Nah, rumusnya adalah ketik sama dengan if kemudian buka kurung, kemudian ketik OR, kemudian buka kurung. Nah, kemudian tinggal disorot neraca saldo di sebelah debit, yaitu di angka 78673 ini ya. Jadi neraca saldo di sisi debit. Kemudian ditambah neraca AJP di sebelah debit. Nah, walaupun di sini tidak ada nilai, jadi kita klik saja, yaitu di baris G9 ya. Jadi muncul di sini G9, kemudian dikurangi AJP di sisi kredit, berarti di kolom H9. Kemudian taruh logo kurang dari ya, tekan shift, kemudian di atas koma ada tombol kurang dari, kemudian 0, kemudian di sini diminta yaitu titik koma ya, di sini titik koma, jadi kita letakkan di sini titik koma. Kemudian neraca saldo di sisi kredit. Nah, di sini. Kemudian logo kurang dari, lebih besar dari, kemudian 0, kemudian tutup kurung. Oke, kemudian tekan lagi titik koma. Jadi kadang-kadang ada komputer keluar di sini koma saja, berarti diketik koma. Kebetulan di laptop ini muncul rumus if-nya titik koma, jadi kita isi titik koma. Oke, kemudian 0, kemudian titik koma, kemudian neraca saldo di sisi debit. Nah, jadi di sini. Oke, diklik lagi, keluar D9, kemudian ditambah AJP di sisi debit, kemudian dikurangi AJP di sisi kredit, yaitu di kolom H baris ke-9. Jadi ketik aja karena ini sudah tertutup ya, H9, kemudian tutup kurung. Nah, jadi rumusnya if buka kurung OR buka kurung D9 tambah G9 dikurangi H9 dikurangi 0 kurang dari 0, kemudian titik 2 E9 lebih besar, lebih kurang dari, lebih besar dari 0, tutup kurung, titik koma 0, titik koma D9 tambah G9 dikurangi H9, enter. Nah, jadi sudah keluar hasilnya secara otomatis. Yang lain tidak perlu lagi kita buat secara manual rumusnya, karena sekali kita buat nanti yang selanjutnya tinggal kita tarik. Jadi perhatikan di pojok kanan bawah ini ada semacam kotak kecil, jadi kita paskan. Pertama kursornya kan
agak besar, kita paskan di sini sampai keluar plus. Nah, ditahan kursor, ditarik ke bawah sampai hasil. Nah, jadi yang lain secara otomatis akan menyesuaikan dengan rumus yang sudah kita buat. Jadi totalnya 3.598.314.301 ya. Nah, sekarang kita akan memasang rumus di sebelah kredit untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, O besar, R besar, kemudian buka kurung lagi. Ini neraca saldo di sisi neraca saldo sebelum penyesuaian di sisi kredit, kemudian ditambah AJP jumlah penyesuaian di sisi kredit, kemudian dikurangi AJP debit, kemudian tanda kurang dari 0, kemudian titik koma, neraca saldo di sisi debit ya, kemudian kurang dari lebih besar dari 0, kemudian tutup kurung, titik koma, 0, kemudian titik koma, neraca saldo di sisi kredit. Neraca saldo sisi kredit E9, kemudian ditambah AJP kredit H9, kemudian dikurangi AJP debit G9, tutup kurung, enter. Nah, karena tidak ada nilainya jadi keluar FP 0. Selanjutnya tinggal kita tarik seperti yang tadi ya, diperhatikan di sini udah kita pasang rumus tadi. Jadi tinggal ditarik sampai sampai sebelum sama dengan ya. Jadi totalnya juga muncul 3.398.314.301. Oke, kemudian untuk mengisi kolom laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah akun-akun yang terdapat pada akun pendapatan dan beban. Nah, kita lihat di sini akun pendapatan dan bebannya yaitu pada angka 4. Nah, jadi di sub akunnya adalah penjualan dan pendapatan usaha. Ini di sisi kredit. Jadi kita taruh sama dengan di sini, kemudian di enter. Nah, kemudian yang lain tinggal ditarik ya, ditarik sampai sebelum jumlah. Oke. Nah, kemudian di sisi sebelah debitnya kita enter aja sama dengan RP, karena ini pendapatannya di sisi debit 0, jadi keluar strip ya, di enter. Nah, kemudian yang ini tinggal ditarik ke bawah. Jadi totalnya adalah 2 triliun di debitnya 254.278.619, sedangkan sisi kreditnya 2.983 juta sekian. Karena lebih besar pendapatan dibandingkan beban, maka terjadi laba yaitu di sisi debit. Untuk menyeimbangkan jumlah total laporan laba rugi di sisi debit dan sisi kredit. Nah, selanjutnya untuk akun kolom laporan posisi keuangan, diperhatikan bahwa di sini laporan keuangannya adalah
Akun yang terdapat di sisi debit adalah aktiva, di kreditnya yaitu kewajiban plus modal. Nah, jadi kita di sini patokannya adalah di sini ya, di akun apa tadi, di akun kas dan setara kas disama dengan, taruh enter. Nah, kemudian yang lain tinggal kita tarik, ya, dipaskan di pojok kanan bawah ini yang ada titik ini sedikit ya, dipaskan, ditarik sampai akun pendapatan, sampai sebelum pendapatan, yaitu akun kepentingan non pengendali. Nah, ini masuk ke bagian modal ya. Jadi di sini batasannya. Kelebihan. Oke, kemudian yang di sisi kreditnya sama dengan, taruh di sini enter, yang lain tinggal ditarik ke bawah. Oke. Nah, jadi kita cek di bawahnya terjadi selisih aktiva dengan pasifanya. Jadi karena lebih terjadi laba, maka menambah modal yaitu di sisi kredit. Nah, jadi nanti seimbang antara neraca dengan laporan laba rugi, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk laporan keuangan, di sini kita lihat ada laporan laba rugi ya. Pertama kalau secara siklus, jadi penjualannya tinggal kita lihat di neraca lajur, nanti sama dengankan nanti langsung muncul ya, karena ini udah otomatis, jadi terisi otomatis. Penjualan dikurangi beban, kemudian ditambah dengan pendapatan lain, dikurangi dengan beban lain, dapat laba bersih sesuai dengan yang terdapat di neraca lajur, yaitu 729.061.674.813 ya, sesuai dengan yang ini 729.061.674.813 ribu rupiah. Nah, selanjutnya laba bersih yang terdapat di sini akan kita tambah di laporan perubahan ekuitas, yaitu di sini ya. Jadi nilainya ini berkaitan. Jadi modal pemilik awal periode dilihat di neraca lajur berapa, ditambah laba tahun berjalan, dapat ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau modal pada akhir periode. Kemudian laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset lancar, total aset lancar nanti dilistkan, dapat total aset lancar, kemudian aset tidak lancar atau aset tetap ini dijumlahkan, nanti yang akumulasi diminuskan ya. Kemudian dapat total aset. Kemudian hutang dilistkan, muncul total hutang jangka pendek, kemudian hutang jangka panjangnya, kemudian total hutang jangka panjang, dapat total liabilities. Kemudian ekuitas pemilik, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik, yaitu yang didapat dari laporan perubahan ekuitas tadi ini 898. Di sini juga 898. Kepentingan non pengendali 977, 159, total liabilities dan ekuitas harus sama dengan total aset. Kemudian jurnal penutup ini adalah pertama kita tutup akun pendapatan. Rumusnya yaitu jurnalnya semua akun pendapatan di debit, kemudian di kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menutup akun beban, yaitu ikhtisar laba rugi di debit. Kemudian yang di kreditnya adalah semua akun beban ya. Ini kredit karena ini rumusnya otomatis, tidak bisa Bapak spasikan satu persatu. Jadi nanti dibuat kalau secara manual ini dimasukkan ke dalam ya. Kemudian menutup laba atau rugi periode berjalan yaitu 729.061.674. Ikhtisar laba rugi di debit, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu 729 di kredit. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan.
Nah, neraca saldo setelah penutup. Yang muncul di sini adalah semua akun yang terdapat pada laporan neraca, ya. Tinggal diletakkan sisi debit dan sisi kreditnya. Yang diperhatikan akumulasi penyusutan tadi kan di laporan keuangan diminuskan, ini diletakkan di sisi kredit. Kemudian dipastikan nanti hasil akhir adalah balance, yaitu 1364319. 1364 apakah sama dengan laporan neraca di sini ya. 1364 total aset 1364073 di sini ya, karena terjadi selisih tadi di akumulasi, makanya di sini agak berkurang sedikit karena kita memasukkan akun akumulasi di kredit. Nah, selanjutnya untuk jurnal-jurnal umum ini jurnal basic ya. Pertama membayar 115 juta untuk gaji harus dibayar kepada karyawan. Nanti ini jurnal umum biasa. Bapak rasa ini harus dipahami sejak semester 1 dan semester 2 kuliah. Oke, sekian tutorial dari cara membuat rumus Excel. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.